berkolaborasi dengan ilmu yang lain. Saya ambil contoh, Henry Ford, saintis juga, Tesla, Thomas Alva Edison gitu ya. Terlepas dari kontroversinya ya, mereka adalah ilmuwan yang tekun. Tapi mereka berkolaborasi nggak ya? Ya pasti. Coba sampai jadi mobil, sampai jadi lampu gitu kan, lampu pasti ada masalah yang ingin mereka pecahkan karena saat ini pada waktu itu menggunakan minyak itu boros sekali. Artinya apa? NIPA berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain gitu ya, dengan materi, dengan energi, dengan segala macam, dengan bisnis. Ayo ini dengan bisnis bahkan kalau emang mau kita bahas gitu ya. Jadi menurut pendapat saya FMIPA ini wajib berkolaborasi dengan IT, apalagi yang tadi sudah saya ceritakan, IT security, dengan bisnis, dengan bank. Kita aja sebagai yang praktisi IT aja bicara dengan e-commerce juga beda caranya, dengan banking juga beda, aturannya juga berbeda. Jadi semuanya itu. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Jacob Ivan Suryana Wijaya. Beliau adalah senior IT GRC dan konsultan di PT Vostra Internasional. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Matematika di FMIPA UGM pada tahun 2012, mengawali karir sebagai development program di PT Jati Piranti Solusindo, kemudian pernah menjadi bisnis analis di PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur, menjadi produk analis PT Eatiki, menjadi produk analis PT Berau Coal Energy, menjadi produk manager PT Cipta Samudra Arta Mahapai, menjadi produk manager PT Solusindo Ternusa, dan saat ini menjadi yang sudah disebutkan tadi senior IT GRT konsultan PT Vostra Internasional. Memang sangat cemerlang sekali bisa saya bilang karirnya seperti itu ya. Namun mungkin saya langsung masuk aja ini untuk Mas Yakob. Bagaimana kabarnya nih Mas pada hari ini? Baik-baik, terima kasih atas undangannya nih. Sungguh saya jadi Ya. tersanjung nih gitu nih dipanggil di acara ini. Gimana Mas kabarnya? Baik-baik juga Mas? Alhamdulillah baik. Ini Alhamdulillah. kan program alumni kebanggaan FMIPA UGM, Mas. Jadi mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama tentang FMIPA UGM sendiri. Sebenarnya kita masuk ke awal-awal, yaitu mungkin bisa diceritakan Mas Eko, bagaimana bisa tertarik awalnya masuk ke FMIPA UGM? Oke, yang pasti tertariknya bukan pakai jalur hoki ya. Bercanda enggak ya? Oke, intinya gini sih. Sebetulnya manusia itu kan memiliki panggilannya masing-masing. Nah, pada waktu saya SMA, itu memang eh, tertarik ya menekuni bidang-bidang sains ya, masuk IPA dan seterusnya. Nah, ada salah satu suargi guru matematika saya menyarankan, nah kamu cobalah bergaul dengan matematika karena selama ini kan waktu itu saya lebih menekuni fisika gitu. Jadi akhirnya diarahkan waktu saya kelas 3 gitu ya. Ternyata matematika itu masih luas sekali. Waktu itu saya belum tahu tapi diminta untuk masuk ke sana gitu. Dan akhirnya ketika memilih kuliah saya coba di MIPA UGM gitu.
seperti itu sih, awalnya sih seperti itu ya. Kecemplung juga sih, karena pada saat kuliah ternyata nggak semudah yang saya bayangkan waktu masih di SMA gitu ya. Ternyata beda banget matematikanya. Tapi ya bersyukur akhirnya bisa selesai juga dengan baik di MIPA. Baik, baik. Pada saat itu orang tua sendiri juga mendukung buat Mas Eko. Mendukung sih apapun pilihannya. Pokoknya kalau nggak MIPA, engineering aja waktu itu. Tapi ternyata lolosnya di MIPA-nya, jadi ya udah, malah pilihan pertama juga kan, jadi lumayan lah gitu. Gitu sih. Dukung banget. Iya, baik, baik. Kemudian kalau kenangan dan pengalaman ketika kuliah di matematika itu sendiri, mungkin bisa diceritakan nih Mas. Maksudnya mungkin pada awalnya seperti itu, wah ini terlalu sulit atau bagaimana seperti itu. Nah, itu benar banget. Emang baru semester 1-2 aja. Semester 1 deh, itu ternyata gap-nya luar biasa ya. Berbicara limit, dulu saya masih ingat ya. Limit. Zaman SMA kan kita menentukan nilai limitnya. Limit sekian adalah sekian gitu kan. Tapi ketika kuliah kok buktikan bahwa limit ini adalah ini. Nah loh, susah kan? Beda loh, membuktikan sama mencari solusinya tuh agak lain ya. Membuktikan ini bisa benar, bisa salah nih buktinya kan. Kalau nggak terbukti bingung. Kalau terlalu mudah ini pengalamannya, nih, wah kok gampang banget nih soal itu, justru malah mencurigakan. Biasanya jawabannya nggak mudah, apalagi kalau ujian. Tapi yang pasti gini sih, zaman saya kuliah ya tahun 2007 sampai 2011 itu, kami ini berada di masa transisi, Mas Bambang. Jadi masih teknologi ada, tapi proyektor, ya kan. Jadi dosen-dosen tuh masih modelnya nulis di mika bening gitu ya, terus dipaparkan di layar. Jadi nggak pakai PPT. Nah, mulai itu ada yang pakai PPT, PowerPoint. Kemudian masih banyak juga, ada juga salah satu dosen senior sekali, itu datangnya paling rajin itu jam 7, anak-anak, misalkan kita kuliah paling pagi jam 7 kurang seperempat udah di sana. Dan beliau itu nulis di papan tulisnya, nggak ada satupun materi yang pakai proyektor atau apapun itu. Jadi kita di transisi itu ada yang gaya lama, terus gaya yang pertengahan, terus yang gaya baru juga sudah mulai ada gitu sih. Ya, itu kenangannya. Selain itu ya menjadi asisten, bantuin dosen itu juga pernah. Sama yang saya ingat ikut olimpiade juga pernah lah gitu. Walaupun di tingkat nasional atau tingkat regional gitu. Ya lumayan lah nama-nama pengalaman gitu. Iya. Saya sendiri nggak bisa bayangin ya Mas, maksudnya kuliah matematika jam 7 gitu. Karena saya sendiri kan anak sosum seperti itu ya. Jadi memang Sama aja bukan Mas. Di sana juga pasti ada kesulitan panggilannya iya. sendiri pasti gitu. Kemudian kalau dari tadi mungkin sempat dibahas sedikit mengenai tadi baru masa-masa transisi ya, baru PPT juga baru seperti itu ya. Kemudian sistem pembelajarannya sendiri pada saat Mas Yakob di sana itu dulu bagaimana Mas di FMIPA UGA, dan Mas Yakob sendiri dulu penyesuaiannya bagaimana? Oke. Maksudnya apakah masih di dikte banget atau sudah mulai open gitu, bagaimana Mas? Nah, ini betul sekali. Jadi pada waktu itu yang saya benar-benar ingat, pada waktu itu memang metodenya masih kayak SMA lah ya. Masih dosen ngajar, jadi mahasiswa tuh pasif, tapi sudah mulai ada kayak contoh praktikum. Praktikum ini akhirnya beberapa dosen memberikan topik-topik yang silahkan dipilih, dibuktikan, terus kemudian ada laboratorium komputasi juga kan. Nah, itu silahkan diterapkan di sana, kemudian hasilnya bisa dipresentasikan. Jadi itu tadi ada transisi, masih ada cara lama, tetapi sudah mulai nih. Waktu itu saya juga sempat diberitahu gitu ya, bahwa saat ini dosen bukan lagi pengajar seperti guru, tetapi sudah menjadi fasilitator. Jadi mahasiswa harus lebih aktif lagi
dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi sistem pembelajaran di MIPA waktu itu sudah mulai transisi dan saya yakin saat ini justru mahasiswa yang lebih aktif lagi. Itu lebih aktif. Saya juga lihat beberapa adik-adik mahasiswa, saya sempat ketemu dengan mereka juga, saya lihat mereka mulai beda banget nih sama zaman saya. Mereka sekarang sudah mulai bikin model matematika gitu. Jadi saya sempat tertarik dengan salah satu model yang didiskusikan, Mas. Jadi mereka punya premis seperti ini nih. Bagaimana berapa persen pasangan ini akan berhasil dengan faktor-faktor yang banyak, misalkan persetujuan dari orang tua, mungkin faktor keyakinan dan lain sebagainya. Kayak gini bisa dimodelkan secara matematika sehingga potensinya mereka jadi itu berapa persen. Itu ya ini sekedar obrolan tapi itu menarik gitu. Hal-hal seperti itu pun bisa dimodelkan kayak gitu. Nah, jadi seperti itu Mas. Jadi beda sekali dari zaman mungkin dulu MIPA di awal-awal, kemudian pas zaman saya yang sudah mulai bertransformasi, ada teknologi yang mulai ada praktikum dan sekarang sudah saya yakin sudah lebih baik lagi gitu ya, lebih mahasiswanya bisa lebih mandiri. Seperti itu sih. Baik. Tapi Mas Yakob dulu, Mas Yakob adaptasinya gimana ya, Mas? Apakah dulu bentuk kelompok belajar atau memang ya belajar aja gitu atau banyak mungkin fotokopi atau bagaimana dulu Mas Yakob? Wah, menarik nih. Adaptasinya ya, dulu saya bukan orang matematika, beneran deh. Artinya tuh berbicara matematika yang secara teoritis itu sangat sulit buat saya. Teori bilangan kita akan kalah sama teman-teman yang olimpiade. Nah, waktu saya itu beradaptasi gimana? Yang pertama, ini terbukti dan teruji nih Mas buat saya pribadi. Ketika mendengarkan dosen ngomong, ya kan, ada pemaparan, saya mencatat. Benar-benar saya tulis tangan. Kalaupun berantakan, saya ulang lagi malamnya. Saya nulis, saya masih punya catatan di rumah gitu ya. Itu catatannya masih cukup lengkap nih, persamaan diferensial, kalkulus lanjut tuh tulisan tangan. Karena itu melatih kita untuk menulis di memori otak. Itu efektif sekali pertama. Dua, cara adaptasi saya juga nempel sama anak-anak olimpiade. Oh, saya iseng cuman kongko-kongko aja gitu. Waktu itu di depan Himatika, kita ternyata kok yang ada anak-anak olimpiade di situ termasuk yang senior, mungkin beberapa di antaranya juga ada yang jadi dosen di matematika gitu ya. Nah, ngobrol aja sama mereka karena biasa kan kalau lingkarannya atau circle-nya itu mendukung, maka kita pun juga akan termotivasi gitu. Dan yang ketiga nih, kalau saya dulu memang senang duduk di depan. Jadi kalau duduk di depan itu ibaratnya penetrasi ilmu dari dosen itu kayak lebih bisa ditangkap gitu, ada eye contact dengan beliau, dengan mereka semua, dan itu membuat kita termotivasi untuk oh ini pengen ngerti nih, pengen apa ya, pengen bisa juga gitu. Ya ini sebenarnya kiat-kiat yang mandiri bisa dilakukan dan nggak mungkin kan semua sebenarnya duduk di depan semua juga nggak mungkin, tapi pada prinsipnya memperhatikan dan banyak baca sih. Banyak membaca itu paling penting gitu. Jadi buku-buku referensi matematika kalau dulu saya beneran fotokopi, saya pinjam perpus, saya fotokopi, terus saya pelajari di rumah ini contoh-contohnya dan segala macam gitu. Jadi itulah cara beradaptasi dengan ilmu baru buat saya waktu itu. Ya, Gitu. oke, sangat luar biasa sekali ya berarti ya. Untuk para penonton mungkin bisa ditiru di buat calon mahasiswa atau mahasiswa ini. Eh, Kemudian nih Mas Yakob, kalau Ya. buat lulusan FMIPA UGM sendiri, itu apakah memiliki kesempatan karir yang khusus nih Mas setelah lulus? Kalau menurut Mas Yakob? Khusus ini artinya habis lulus pasti kerja di tempat ini gitu. Seperti itu bukan, Mas? Hmm. Kalau menurut saya nih, ya kita nggak menyekat-nyekat ya. Menurut saya malah lulusan FMIPA tuh kesempatannya karirnya luas, Mas.
Kalau mau yang khusus, mau misalkan kembali ke dunia pendidikan, kembali ke ya saintis lagi ya, mau kimia, biologi, ya, matematika atau apapun, bisa pasti. Dan itu terbuka lebar. Zaman saya dulu memang nyatanya eh, tenaga pengajar itu menempati posisi tertinggi lulusannya. Tetapi zamannya itu berubah sejak ya waktu saya lulus ini kan perbankan. Perbankan pun atau lembaga keuangan ya pada umumnya ada bank, ada asuransi, ada multi finance ya. Seperti ini ada di beberapa di sponsor atas juga salah satunya. Mereka membuka kesempatan nih bagi orang-orang MIPA, terutama data scientist, data engineer. Itu ternyata saat ini sangat banyak menyerap alumni-alumni dari lulusan MIPA. Ketimbang ya terlepas selain dari Ilkom ya, dari Ilkom dan teknologi informasi itu ya dan pasti. Tetapi untuk data science terutama ini orang MIPA ini ternyata banyak diserap. Nah, saya juga mulai perhatikan ya, kenapa ya perusahaan-perusahaan ini, saya sempat diskusi dengan beberapa HR ya dari tempat-tempat lain gitu ya. Karena critical thinking-nya, berpikir kritisnya ini yang mungkin eh, anak-anaknya atau sebagai karyawan gitu ya, mereka tuh kayak pengen menciptakan use case ini kalau diberikan data begini saya bisa keluar data seperti apa ya. Nah, seperti ini nih yang dicari di dunia industri. Hingga akhirnya ada satu bidang yang spesifik, aktuaria. Kalau mungkin eh, teman-teman sering mendengarkan, aktuaria ini spesifik lagi, tapi itu mendalami memodelkan hal-hal yang sifatnya statistika dan dikaitkan nantinya dengan hal-hal yang ya aktuaris itu tadi peramalan dan segala macam. Nah ini kalau mau khusus ada juga aktuaria, tetapi sebenarnya kesempatannya sangat luas gitu. Bahkan ada yang di mana aja ya. Percaya nggak percaya nih, bahkan ada yang nyeleneh loh. Percaya nggak? Orang matematika jadi konten kreator. Nyeleneh kan? Pasti tahu siapa gitu ya. Ada juga yang berwirausaha. Jadi saya melihat bahwa FIPA ini sebenarnya luas. Jadi orang yang masuk ke jurusan saya aja deh matematika, ternyata nggak semua outputnya menjadi matematikawan murni. Ada yang jadi banker, tadi ada yang jadi content creator, dan segala macam. Jadi kesempatannya saya yakin sangat luas gitu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Jadi gimana? Khusus? Ya ada. Luas? Iya juga gitu. Karena tadi pola Gitu sih. pikirnya itu ya, Mas. Betul. Iya. Betul Eh, sekali. Kemudian Mas Yakob mungkin bisa diceritakan mungkin Mas perjalanan karirnya nih. Kita mulai masuk ke Mas Yakobnya sendiri, Mas. Dulu pas Oke. selesai kuliah itu awalnya mikirnya mau kemana, terus jadinya kemana Oke. gitu, sampai sekarang nih, Mas. Menarik. Menarik nih. Nah, dulu tuh saya setelah lulus itu kan ada karir center lah ya, karir center kita yang ada di Fakultas Teknik. Mungkin teman-teman juga banyak yang ke sana. Biasanya ada job fair gitu ya. Waktu itu saya ada job fair ngikut job fair yang ada di Geraha Sabah. Ada banyak sekali perusahaan ya, bank, asuransi itu banyak juga dari engineering, technical gitu ya. Luar biasa. Di karir center ini mungkin bisa teman-teman mahasiswa manfaatkan dengan baik. Nah, di awal saya tuh kan, wah ini kok banyak sekali institusi keuangan ya. Saya tuh waktu itu masih berpikir nggak ada data science ya, tahun 2012 belum dikenal istilah itu ya. Saya agak enggan masuk ke sektor tersebut gitu. Kenapa? Karena ya menurut saya ya, ini mungkin tidak bisa disamakan dengan yang lain, itu cukup clerical ya, jadi admin, bagian report dan segala macam. Walaupun nggak salah juga gitu ya. Saya agak cukup menghindari, sampai akhirnya ada satu spot ya, ada ini butuh IT, tidak dibatasi jurusan apapun, jadi development program gitu ya. Saya coba join di sana, dan ya kebetulan lolos gitu ya, masuk di perusahaan tempat pertama saya bekerja.
Nah, ternyata di sana ini kan IT ya bidangnya ya. Kita tetap harus menyesuaikan lagi di matematika saya apakah dipakai ya. Secara langsung sih enggak sih. Karena saya harus beradaptasi dengan kultur perusahaan. Kemudian saya juga belajar coding, belajar framework yang digunakan. Nah, pada waktu itu juga masih awal-awal Android masuk ya tahun 2012-2013. Itu saya benar-benar ngulik bahasa pemrograman waktu itu masih pakai Java Androidnya, nggak semudah sekarang sudah banyak framework gitu ya. Itu sempat tuh kita ngetes pakai suatu perangkat Android ya smartphone gitu, ternyata nggak jalan di sini. Terus kita benar-benar sampai ngobrol sama prinsipal dari India, ini kenapa? Ternyata ada isu di chipsetnya. Kita sampai nemu-nemu hal seperti itu. Itu pas pertama banget nih masih jatuh bangunnya Android ya. Nah, dari situlah kita mulai, saya nambah ilmu baru tuh, IT. Saya nggak pernah coding Android gitu di kampus gitu ya, tapi mau nggak mau kita, di dunia perusahaan kita harus mengikuti gitu kan. Nah, akhirnya disinilah saya mulai belajar, oh ternyata pengembangan itu ada tahapannya, didesain dulu, terus dikembangkan, terus dites. Nah, kayak gitu melalui satu siklus istilahnya software development life cycle. Nah, di situ saya ikutin dari awal, termasuk cara mendokumentasikannya. Oh, kalau begini dokumennya seperti ini, dan seterusnya. Jadi seperti itu Mas. Jadi awalnya memang nggak mau di lembaga keuangan dulu deh gitu. Saya pengen nyoba yang lain di IT, ternyata seru juga. Akhirnya itulah titik mula saya terjun ke dunia IT sampai sekarang gitu. Kayak gitu sih Mas gambarannya seperti itu. Baik, baik, baik. Eh, Kemudian setelah dari situ itu langkah-langkahnya hingga ke posisi yang sekarang itu dulu bagaimana, Wah, Mas? Mungkin simpel-simpelnya seperti ini oke menarik juga nih. Jadi IT itu kalau di bayangan orang-orang kan bikin program, bener nggak? Mas Bambang? Kalau mungkin teman-teman ini pasti bikin program nih, bikin aplikasi, bikin website atau apa. Oke, saya kasih ilustrasi dikit nih tentang teknologi informasi itu sejarah singkatnya gimana sih kan awalnya IT itu dimulai dengan sesuatu yang membantu manusia, terutama untuk hal komputasi sama kemampuan menyimpan itu setidaknya dua inilah yang paling mereka bikin itu untuk membuat teknologi itu untuk itu. Contoh kalkulator itu kan teknologi sederhana kan buat mempercepat kita ngitung gitu ya daripada bikin manual atau dan segala macam. Kemudian memori ya. Memori itu diciptakan ya supaya kita bisa menyimpan sesuatu dengan dokumen entah apapun dengan size yang besar pada akhirnya ya gitu kan. Namun ternyata komputasi nggak hanya berhenti di situ. Mulai dengan ada kemampuan untuk permodelan. Ya kan terlepas dari yang misalkan untuk roket untuk apa ya. Kita ngomong yang reality di industri aja ya. IT itu dipakai untuk support bisnis, contoh e-commerce. Mulai ada banyak brand ya, Tokopedia, Blibli dan segala macam. Saya sebut merek tapi nggak apa-apa ya Mas ya. Logistik. Jadi sekarang kalau delivery paket ya, kalau zaman dulu kita ke kantor pos, sekarang bisa di pick up dan bisa di tracking paketnya sampai mana. Untuk travel dulu pesen tiket harus ke agent dan segala macam. Sekarang orang bisa langsung. Jadi IT itu mulai berkembang dari sekedar komputasi dan memori, sekarang sudah bisa membantu melahirkan support bisnis gitu ya, gitu ya. Disinilah teknologi itu dipakai, mulai berkembang, booming jadi startup. Ya 2010-an ke kemari lah, terutama dengan penetrasi smartphone, semuanya jadi mudah. Nah sayangnya, karena kode ini dibuat oleh manusia, tentu akan ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan. Kalau zaman dulu virus, ya kan, teman-teman pasti juga laptopnya pernah kena virus misalkan. Ada lagi ransomware nih yang rame nih tahun ini ya. Tahun ini bahkan ransomware menyerang ke salah satu bank gitu ya. Dan ini menjadi perhatian yang khusus gitu ya. Nah, berarti karena kode atau codingan ini semakin apa ya, semakin kesini semakin mudah gitu ya untuk bikin, gangguannya, ancamannya itu juga semakin ada aja gitu. Nggak mungkin ada sesuatu yang apalagi ada nilai uangnya gitu ya, bisa berbisnis itu nggak ada gangguannya, pasti ada gangguannya gitu ya. Nah akhirnya apa? Teknologi itu kan harus dikawal dengan baik. Jadi adalah perannya nanti IT security, berarti dia benar-benar jaga ini sistemnya dari ancaman-ancaman seperti virus, seperti ransomware dan segala macam.
Kemudian ada IT audit. Berarti audit ini berbicara memeriksa apakah tata kelola IT-nya sudah dijalankan dengan baik. Ada lagi IT risk management, karena tadi IT support bisnis, ada risikonya. Nah, apakah pengelolaan risikonya yang ada hubungannya dengan IT itu juga sudah dikelola dengan baik atau belum? Gitu. Bahkan yang lebih gede lagi, teknologi ini sudah nggak hanya ngomongin itu lagi, sudah ada unsur geopolitiknya nih. Contoh nih, robot trading, itu uangnya kita kemana? Kasusnya robot trading yang sempat happening belakangan ini ya, 2 tahun terakhir ya, sampai ketangkep nih orang-orangnya gitu kan. Itu uangnya kemana sih itu? Karena kan transaksinya nggak dalam rupiah kan, dan ini masalah-masalah ini yang harus kita pecahkan. Dan sebagai praktisi teknologi, kita nggak hanya cuman coding akhirnya, benar-benar harus masuk ke sektor-sektor industri lainnya, contoh di banking, trading, dan segala macam. Dan terutama juga untungnya kita punya pengawas ya, baik itu ada Bank Indonesia, ada juga OJK gitu ya, yang turut mengawasi dan mereka memberikan arahan-arahan supaya teknologi yang dikembangkan, terutama yang kaitannya dengan lembaga keuangan, itu tidak menyalahi aturan. Karena ini ada risiko yang sangat besar itu tadi. Jangan sampai adanya teknologi malah celahnya banyak sehingga kerugian yang harus ditanggulangi ini nggak hanya individu nih, tapi juga sampai ke negara seperti itu. Dan ini sangat penting ya, gitu ya. Nah, di akhir cerita, IT itu terus berkembang, ya kan, terus dikawal juga dengan IT governance nih, tata kelola yang baik. Contoh ya, termasuk kita udah ada di negara Indonesia ini ada salah satu kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Contoh yang sekarang baru aja lahir itu adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kalau mungkin pernah dengar ya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, karena data kita nih, saya gitu mungkin dengan Mas Bambang sendiri kan, ketika saya masuk ke sosial media atau kemanapun, ke internet, itu data akan terposting selamanya. Ya, kalaupun kita delete masih ada yang nyimpen entah arsipnya kapan gitu ya. Dan artinya itu harus dikawal dengan baik. Salah satunya dilindungi nih data pribadi gitu ya. Data pribadi kita dilindungi di dunia maya. Gimana nanti itu harus dibaca undang-undangnya, nanti beberapa kaidah harus kita ikuti. Seperti itu sih, Mas. Jadi intinya perkembangan teknologinya tuh udah jauh banget ya, Mas ya. Dari bantu komputasi, memori, sampai ada ancaman, sampai ada harus dikawal dengan baik. Disitulah akhirnya saya sebagai IT pun juga harus belajar terus ya. Nanti teman-teman juga sama, bagi yang mendalami dunia IT, terus ada aja gitu teknologi. Sekarang ada lagi AI. Apakah AI akan mengancam lapangan pekerjaan? Bisa jadi gitu kan. Gitu sih. Seperti itu. Intinya terus kita harus update terus gitu, Mas. Ya menurut saya juga ini sangat penting sekali mungkin buat penontonnya, karena kan salah satu resikonya juga untuk IT ini kan juga human factor juga, jadi Betul. salah satu aspek yang penting juga. Sama kalau tidak salah kan Indonesia baru-baru ini juga sebagian besar masalahnya kan lebih ke kebocoran data seperti itu ya. Betul, betul Jadi sekali. lagi-lagi mungkin ini bisa jadi ilmu yang sangat penting sekali. Ya. Tapi kemudian kembali ke karir Mas Yakob nih, Mas. Mungkin kita kembali ke sekarang. Mungkin bisa diceritakan dulu ceritanya bagaimana kok bisa jadi senior IT consultant di PT Vostra Internasional, itu dulu bagaimana? Oke. Di Vostra sendiri ini sebenarnya Vostra ini kan tempat saya berkarya saat ini. Awalnya itu mereka itu fokusnya di mobile device management. Mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti mobile device management itu apa, intinya ada suatu bukan aplikasi, ini di bawahnya aplikasi, ini udah lebih foundation lagi, itu untuk mengamankan perangkat ini. Jadi ada device-device kantor ya,
bukan device pribadi nih, kita dipakai untuk kantor. Jangan sampai ini perangkat nih kalau hilang, data-data yang ada di dalam perangkat ini tuh hilang gitu. Jadi itu bahkan bisa di remote ya, di remote dari pusat untuk dihapus atau di lock device-nya. Jadi ada fitur pengamanan khusus dari smartphone gitu ya. Nah, awalnya memang ini dipakai di sektor industri perbankan nih. Karena secara kebetulan di tahun 2013 itu kan berdampingan dengan era smartphone ya. Smartphone terus wah ini banyak tools nih, pasti euforia kan bikin aplikasi. Terus ini dipakai nih tools buat productivity di pekerjaan seperti itu. Nah ternyata ada ancaman gitu ya. Tadi yang saya bilang tuh bisa, ternyata dari perangkat ini bisa, contoh yang terakhir nih, yang paling kelihatan ada APK undangan masuk ke Messenger teman-teman. APK undangan, kalau diklik, tiba-tiba ada OTP dan segala macam, itu untuk merebut hak akses dari perangkat. Nah, karena manusianya ini mungkin belum semuanya memiliki kesadaran terhadap keamanan, akhirnya banyak disusupi hal seperti itu. Akhirnya kita mengeluarkan tadi, merilis dan Postra sendiri MDM-nya sudah menjadi partner resminya Samsung dan Google ya. Jadi di sini kalau ada perangkat Android yang mau diamankan, terutama dari untuk keperluan kantor dan sebentar lagi akan rilis untuk UMKM dan retail gitu ya. Ini perangkat mereka bisa diamankan, dihindari ya. Jadi ini belum berarti zero risk enggak, tapi kita mengurangi risiko-risiko akibat adanya gangguan-gangguan tadi. Nah, setelah kita keluarkan, coba yang tahu mobile device management juga mungkin nggak banyak gitu ya. Teman-teman nggak banyak yang tahu, di industri juga mungkin bahkan belum banyak yang paham manfaatnya nih. Nah, akhirnya konsultansi ini diperlukan. Karena konsultasi tidak terbatas hanya pada MDM ya, pada security pada umumnya. Ini nih ternyata memang masih sangat dibutuhkan di Indonesia sendiri untuk menyebarkan, bayangin dari jutaan penduduk gitu ya, dan mungkin ada puluh ribuan industri, ratusan ribu industri ini, berapa banyak yang sudah aware terhadap keamanan informasi, supaya datanya nggak bocor. Akhirnya peran manusia dan teknologi itu akhirnya nggak bisa dipisahkan, tetap harus ada peran manusianya untuk menjelaskan, untuk riset gitu ya, untuk di lapangan nih ada ancaman kayak gini, kita bisa nggak nih tutup ini. Itu tuh harus secara terus-menerus dilakukan. Jadi nggak bisa mas saya kasih produk nih IT, saya kasih program terus saya diemin, nggak bisa gitu. Coba pasti harus dikawal dengan baik gitu, apapun itu. Dan nanti kalau ketika memang ini ada ranahnya, misalkan spesifik nih ngomongin mobile, ada tools yang bisa dipakai untuk nanti di aplikasi di server, ada lagi yang untuk memantau seperti itu. Nah ini yang kurikulum ini yang makin lama tuh makin banyak gitu. Bahkan diupdate terus. Kalau misal berbicara tentang konsultansi, terutama keamanan informasi, ada sendiri ISO standarnya, international standarnya 27001 gitu ya. Bahkan yang awal kali dirilis tahun 2013, baru kemarin 2022 itu diupdate. Artinya, benar-benar kita harus selalu mengikuti perkembangan tren, perkembangan teknologi, keamanannya. Nah, jadi balik lagi, dan ketika kita pelajari ISO itu bukan hanya tentang softwarenya, tapi juga tentang manusianya. Disitulah akhirnya konsultansi ini tetap harus ada, nggak bisa nggak ada juga gitu. Kurang lebih seperti itu sih mas. Jadi untuk menghadapi perkembangan, teknologi berkembang, manusia juga berkembang. Salah satunya dengan konsultansi itu tadi, seperti itu. Iya, sangat menarik ya. Mungkin ini untuk para penonton yang juga belum paham, mungkin sekalian saya tanyakan nih Mas Yakob, untuk PT Boleh.
Postra Internasional sendiri ini kan dari apa yang saya tahu didirikan sejak tahun 2013 ya. Dan bergerak di berbagai bidang, tadi mobile device management, Ya. kemudian software development seperti itu. Nah, PT Postra Internasional ini sendiri itu gimana ya? Capaiannya apa saja sih, Mas? Maksudnya dia itu sekarang mungkin sedang kerjasama dengan apa? Posisinya di mana seperti itu? Oke, ya. Gitu. Oke, saat ini Postra itu memang punya produk tadi ya. Satu pertama mobile device dan produk ini dipakai di sektor lembaga keuangan. Jadi ke depannya itu mungkin uh, kayak bank deh contoh. Bank itu makin lama kalau kita perhatikan kantor cabangnya semakin sedikit. Semakin dikit nih, apalagi sudah ada banyak sekali bank digital. Merek-mereknya mungkin ada beberapa ya. Sebutlah misalkan ada Bank Jago, ada Bank Alobank, dan terus ada lagi Superbank dan segala macam. Dan bank-bank digital ini tuh akhirnya apa? Akan makin banyak perangkat-perangkat yang dipakai contoh untuk ke agen-agennya. Jadi bank itu udah branchless ya, tapi mungkin ada orang-orang yang memakai perangkat-perangkat smartphone ini untuk membantu operasional di bank gitu. Nah, kami Vostra ini membantu mendukung tadi untuk mengamankan perangkat-perangkat tersebut. Salah satunya ya gitu ya. Terlepas juga kita mengembangkan aplikasi-aplikasi yang support bank, tapi juga mengamankan perangkatnya. Gitu. Jadi klien-klien yang memang kami sudah tangani, terutama banyak di sektor financial, kemudian ada juga yang di tambang, area-area seperti energi itu juga ada. Jadi untuk survei di lapangan perangkat-perangkatnya semuanya itu kita amankan semua supaya datanya nggak hilang gitu. Ya, Perangkat ini berarti smart software atau ya bisa dibilang itu perangkat lunak sih untuk mengamankan Android-nya tadi gitu, smartphone-nya. Nah, itu kita yang manage sih. Jadi kalau misalkan handphonenya rusak nih, ini case yang kejadian nih. Ada perusahaan kita mereka menggunakan smartphone untuk beroperasi ya. Contoh untuk collect data di lapangan dan segala macam gitu ya, untuk capture sesuatu. Nah, kendalanya kan nggak hanya diretas smartphone-nya. Nah, selain kita amankan itu, kita juga bisa memberikan restriction atau batasan-batasan supaya mereka nggak YouTube-an, nggak apa gitu loh. Karena ini perangkat buat kerja, jangan sampai nih handphone mereka nggak bisa dipakai. Sebenarnya bukan nggak bisa dipakai, karena nggak ada kuota. Karena selama ini yang dibiayain kantor itu pakai datanya untuk hal-hal yang lain. Nah, ini bisa kita batasin. Jadi perangkat smartphone ini nggak bisa ya apa-apain lah gitu oleh usernya sendiri gitu. Nah, makanya pengamanan itu nggak hanya ngomongin diretas itu tadi ya, tapi ketersediaannya, Mas. Jadi jangan sampai bisnisnya berhenti hanya karena nggak ada kuota. Nah, itu kita bisa protect juga seperti itu. Dan nggak perlu nih kalau rusak dibalikin ke kantor pusat misalkan. Bisa jadi kita remote nih troubleshooting-nya itu bisa kita lakukan. Gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh manfaat dari mobile device management gitu. Kurang lebih seperti itu sih. baik. Oh ya, ya di masa sekarang kayak gitu ya, berarti komoditas maksudnya kayak gitu. Iya, benar. Baru kurang lebih semua perusahaan pasti butuh kayak gitu berarti ya. Iya. Eh, Kemudian tadi kan kita sudah berbicara mengenai perannya dari PT Postra Internasional itu sendiri, ya, Mas. Dan itu mungkin bisa di-spill, Mas, mungkin program ke depannya, targetnya mau ada apa nih di PT Postra Internasional? Oh, di Postra. Oke, di kita ini ada dua hal sebetulnya. Ya, mungkin tiga deh. Tiga. Yang pertama, produk pasti akan terus berkembang. Jadi kita akan segera meluncurkan
yang lebih relevan ke UMKM. Jadi nggak sekompleks kebutuhan korporasi tadi. Kemudian juga kita akan mengeluarkan yang eh, retail lah, lebih retail. Tapi nanti mungkin kalau lebih detailnya bisa tanyakan, kita nggak usah bicara di sini seperti itu ya. Ya, secara produk kita akan berkembang terus gitu kan. Terutama juga perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Terus kita juga menyadari bahwa ketika lulusan IT sekalipun ya, itu dengan capability dia lulus dengan industri itu masih ada gap untuk ngoding dengan standar enterprise misalkan contoh. Coding dengan supaya codingannya itu bukan lagi coding yang asal jalan, tetapi bisa terstruktur. Nah, kita ada akademi, Postra Academy itu untuk menjembatani lulusan-lulusan yang pengen kerja, bahkan mungkin bisa magang juga gitu loh. Supaya nanti outputnya adalah mereka siap ketika dideploy untuk ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa pemrograman untuk aplikasi yang sifatnya enterprise. Kita bikin akademi seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa join juga di sini program ini, karena di sini seru banget deh, kita full stack kita diajarin, ada banyak expertise-nya, mulai dari back end, front end, kalau mungkin kenal istilah itu ya, back end itu yang ada di database gitu ya, logic-logic. Kalau front end itu tampilan depannya, itu baik yang web maupun mobile. Termasuk kita juga sudah ada expertise di bidang AI juga. Jadi monggo nih, ini sangat terbuka kesempatannya buat teman-teman masuk ke Postra Academy. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, consulting sendiri. Dimana kalau consulting sendiri kita akan membekali, sama nih hampir mirip dengan akademi, tapi kita akan terjun langsung ke lapangan nih gitu ya, ke bank misalkan atau ke fintech. Kita mendampingi mereka penerapan IT governance dengan baik seperti apa, terutama dengan menerapkan standar-standar IT yang terbaru. Jadi ada 3 hal yang akan kita kembangkan, dan ini continue gitu, nggak berhenti di sini aja gitu. Seperti itu Mas, monggo. Baik, baik. Tadi mungkin untuk Postra Academy sendiri itu pembelajaran codingnya di level beginner atau mungkin harus sudah tahu coding dulu baru ke Postra Academy atau bagaimana tuh Mas? Oke, kalau akademi ini dari beginner lulus kuliah boleh gitu. Jadi nggak harus tahu coding sama sekali. Karena gini, kita melihat yang penting passion. Sama mungkin ada beberapa basic logic ya. Kalau dari awal misalkan sudah nggak tertarik atau apa kayak coding itu kan juga menggunakan logic ya. Logiknya juga mungkin kan ada orang yang mungkin lebih ingin berkarya di bidang yang non logical gitu. Non logical itu maksudnya ya hal-hal yang lain. Nah, kita tetap ada preliminary itu seperti itu, tetapi dari beginner itu udah bisa. Pengalaman ada kok yang baru lulus langsung, bahkan mungkin coba dulu nih nungguin wisuda. Biasanya kan ada tenggat waktu tuh, teman-teman ada nih yang join nungguin wisuda gitu. Nah, nanti waktu wisuda minta izin bentar, terus nanti lanjut akademi lagi. Dan bahkan ada yang sudah mencapai expert juga gitu di situ. Gitu. Jadi jangan khawatir, join masuk-masuk aja selama ada teman-teman punya passion gitu ya. Oke, ya itu ya untuk para penonton ini mungkin bisa join yang tertarik seperti itu. Kemudian Mas Jacob mungkin mengenai karirnya, Ya, capaian apa saja sih yang membanggakan dan menjadi kenangan selama menjalani karir? ini pribadi nih. Ini terlepas dari perusahaan manapun. Oke, ada pastinya. Jadi saya ingat di tahun 2018 waktu itu ya. Itu tuh saya sebelum sekarang lah ya, waktu itu tuh diminta untuk menginisiasi sebuah project yang walaupun akhirnya ternyata jadi perusahaan sendiri gitu ya.
Awalnya saya hanya mau dikasih briefing tuh 5 menit, dikasih lihat 2 slide gitu ya. Kita butuh ini nih, kita butuh ini, kira-kira kamu bisa menerjemahkan nggak kalau di sistem bagaimana di kenyataan di lapangan realisasinya akan seperti apa. Oh oke Pak, beri saya waktu 5 hari, saya akan proof of concept. Tapi 3 hari udah selesai, saya coding gitu ya, tapi coding mockup gitu, tapi ini beneran real gitu, udah bisa dicoba klik-klik gitu. Terus ternyata ketika dipresentasikan ke stakeholder ya, jadi ke atas, ini langsung dari yang tadi mungkin prioritasnya rendah ya, karena waktu itu kita lagi brainstorming, lagi coba nih bikin bikin ini bisa nggak, bikin itu bisa nggak. Akhirnya setelah direstui sama stakeholder, kita kembangkan produk ini. Awalnya juga dipandang sebelah mata. Ini kalau saya mau sebutkan, perangkat ini dipakai, tools ini, software ini dipakai untuk nyocokin ya, ngurangin risiko. Kalau pembiayaannya tuh istilahnya kan kalau kita mau kredit mobil itu kan pasti kredit ke salah satu lembaga gitu kan, dan ternyata lembaga ini pada waktu itu nggak saling ngobrol dengan lembaga yang lain, bisa jadi nih mobil yang sama dibiayai di 2 tempat gitu, ada yang fraud lah, ada semacam itu. Nah, tools ini dipakai untuk mengurangi fraud itu. Akhirnya data yang diposting sama salah satu lembaga bisa dilihat dengan data yang terbatas ya, bisa dilihat di lembaga lain, sehingga loh ini udah dikredit di perusahaan ini, jangan diambil. Sesimpel itu sebetulnya use case-nya. Dan akhirnya ternyata berkembang, terus akhirnya multi finance-nya pun yang awalnya saya ikutan jualan, ikutan POC di depan multi finance-nya itu, mereka join hingga saat ini sudah lebih dari 150 anggota perusahaan dan dipercaya oleh asosiasi. Dan itu perjalanannya luar biasa, kita mengawal produk dari nol sampai menjadi sebuah perusahaan yang independen. Ini yang salah satu apa ya, mungkin pencapaian pribadi saya gitu, dan ketika melihat sudah jadi perusahaan besar saat ini itu saya terharu gitu. Dulu di awal-awal idenya dari tim yang sangat kecil gitu, tim yang kecil hanya terdiri dari 3-4 orang, hingga saat ini sudah bisa melayani 150 anggota lebih bahkan. Dan itu sih contohnya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Artinya, tadi itu ya dari program sangat kecil jadi sangat besar. Tapi kalau hal-hal seperti itu berarti eh, Mas Yakob sendiri dapat apresiasi nggak sih Mas kalau kayak gitu? Dapat ya? Ya, sebab ya pasti gini, apresiasinya mungkin nggak hanya dinilai dengan ya itu lah ya itu, tapi ketika ada event dipanggil, ya kayak belum lama ini saya juga dipanggil lagi ke perusahaan tersebut, mereka tuh lagi ada nobar nih ceritanya, nonton bareng Mission Impossible itu, terus ada penyerahan award gini, itu kok kayak ya walaupun saya nggak disebut-sebutkan, tapi ketika saya ikut dipanggil gitu tuh udah ada rasa yang tersendiri lah ya, yang beda ini. Oh ini dulu nih. Seperti itu sih, itu bentuk apresiasi yang tidak dapat dinilai dengan itu sih. Dan masih hubungan baik sampai sekarang gitu. Itu adalah hal yang menurut saya luar biasa gitu. Patut kita syukuri gitu. Seperti itu sih. Baik, baik. Ya, karena kan saya sendiri belum familiar gitu. Mungkin siapa tahu hal-hal seperti itu bisa dipatenkan atau bagaimana seperti itu, Mas. Oh. Iya. Kemudian menurut Mas Yakob sendiri ini, kita kembali ke FMIPA ya, Mas. Boleh. Menurut Mas Yakob sendiri ini alumni FMIPA kalau mau masuk dunia kerja itu memang harus berkolaborasi atau menekuni ilmu yang lain nggak sih, Mas? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Menurut saya itu wajib ya, MIPA itu wajib berkolaborasi dengan ilmu yang lain. Saya ambil contoh, Henry Ford, saintis juga, Tesla, Thomas Alva Edison gitu ya. Terlepas dari kontroversinya ya,
Mereka adalah ilmuwan yang tekun. Tapi mereka berkolaborasi nggak ya? Ya pasti. Coba sampai jadi mobil, sampai jadi lampu gitu kan. Lampu pasti ada masalah yang ingin mereka pecahkan karena saat itu pada waktu itu menggunakan minyak itu boros sekali. Artinya apa? NIPA berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain gitu ya. Dengan materi, dengan energi, dengan segala macam, dengan bisnis. Ayo ini dengan bisnis bahkan kalau emang mau kita bahas gitu ya. Jadi menurut pendapat saya, FMIPA ini wajib berkolaborasi dengan IT, apalagi yang tadi sudah saya ceritakan, IT security, dengan bisnis, dengan bank. Kita aja sebagai yang praktisi IT aja, bicara dengan e-commerce juga beda caranya, dengan banking juga beda, aturannya juga berbeda. Jadi semuanya itu harus berkolaborasi dengan yang lain. Jadi nggak hanya pure di NIPA aja, tapi juga nyebrang ke yang lain. Bahkan yang menarik satu nih, saya ada satu rekan arkeologi bahkan. Karena kita ada nggak sih yang masih bisa baca prasasti gitu? Prasasti ini dengan huruf Jawa kuno gitu ya. Jangan kan huruf Jawa kuno, huruf Jawa aja mungkin banyak yang nggak tahu. Prasasti ini bisa di-scan, terus dia sedang menciptakan gimana cara menginterpretasikan tulisan itu, kemudian diterjemahkan, udah kayak di Google Lens. Bayangkan, arkeologi pun juga bersahabat dengan teknologi, dan itu model matematika semua yang dipakai untuk menganalisis tulisan dalam batu. Kan itu kan ada yang tenggelam ya, yang dekok itu loh. Nah, yang dekok itu dianalisis. Itu udah pakai machine learning tuh. Supaya, oh ini ternyata huruf A, B misalkan gitu. Nah, itu salah satu contoh upaya untuk bagaimana sains ini masuk ke bidang-bidang yang lain gitu. Seperti itu, Mas. Jadi, monggo ini supaya lebih luas lagi gitu kan. Jadi nggak, bahkan arkeologi pun juga pakai. Seperti itu. Iya. Berarti kalau bisa dikombinasikan sehingga menjadi sesuatu yang mungkin lebih menarik. Betul. Dan kami nih terus terang nih, mungkin terhadap generasi baru, kami itu menunggu terobosan-terobosan sains dari adik-adik mahasiswa supaya bisa diterapkan di industri-industri di Indonesia. Kami sangat menunggu teman-teman mahasiswa. Ayo monggo, ayo datang gitu. Tanpa melupakan kearifan lokal ya, yang pasti ya. Tetap harus Indonesianya harus dijunjung tinggi gitu. Oke. Mas Yako, berdasarkan Boleh. pengalaman berkarir selama ini, Mas, ini untuk FMIPA UGM sendiri ya, Mas. Ya. Apakah ada saran nih, Mas, terkait proses belajar mengajarnya, sehingga nanti alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja? Ada sarannya nggak, Mas, untuk FMIPA UGM? Boleh. Pada saat saya lulus, sarannya adalah soft skill ya, pada saat saya mendekati lulus ya. Jadi memang sudah ada semacam dorongan dari atas untuk meningkatkan soft skill para mahasiswa, terutama komunikasi gitu ya. Karena teman-teman MIPA ini memiliki kecenderungan, entah ya mungkin didominasi kaum introvert ya, jadi agak susah mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya. Jadi ayo soft skillnya dinaikin, komunikasinya dinaikin. Jangan diem-diem aja nih, ayo show up gitu. Tapi kalau sekarang saya memberikan sarannya adalah, ya itu sudah terjadi, artinya soft skillnya juga teman-teman sekarang sudah makin terekspos ya, lebih bagus gitu ya. Yang pasti untuk saat ini tetap jaga komunikasi dan kerjasama dengan alumni. Agar apa? Bisa jadi ada job matching gitu ya. Jadi nanti setelah lulus bisa diarahkan kerja di mana gitu kan. Terus termasuk ada kurikulum juga, ada kurikulum di mana alumni bisa memberikan masukan-masukan kurikulum tambahan materi kepada mahasiswa. Seperti itu. Kemudian tetap tidak meninggalkan kemurniannya ya. Artinya kita ambil contoh, saat ini kita masih misteri loh menciptakan Candi Borobudur itu gimana. Ada missing link. Bagaimana mereka teknologi membuatnya. Nah, jangan sampai dengan kemudahan teknologi yang sudah kita bahas tadi, itu malah menciptakan ada hal gap nih. Kita lupa matematikanya atau lupa MIPA-nya, tapi
teknologinya harusnya seperti ini gitu loh. Udah jalan seperti ini, semuanya sudah di AI kan, tanpa kita memahami prinsip-prinsipnya. Jadi jangan meninggalkan kemurnian dari MIPA-nya itu sendiri. Dan yang terakhir ya tetap berkolaborasi lah dengan para lulusan gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hubungan kerjasama yang baik, trilogi ya antara biasanya ini dari kampusnya, kemudian dengan alumni, kemudian dengan himpunan mahasiswa ini tiga ini semoga semakin terjaga, semakin erat lagi. Gitu sih harapannya seperti itu. Dia apa aja Mas? Soft skill sama tadi ya komunikasi terus sama alumni gitu ya. Itu yang sangat dikuat tanpa meninggalkan kemurnian. Itu sih. Baik. Jaringan itu tadi ya, karena kan memang saling membutuhkan juga ya. Alumni juga mungkin bisa membutuhkan tenaga, kemudian mahasiswa Betul juga. banget. Betul. Kemudian pertanyaan terakhir nih Mas ya. Oke, siap. Tadi kan kita sudah saran ke FMIPA UGM-nya nih. Boleh. Sekarang saran ke calon mahasiswa dan mahasiswanya nih Mas, yang masih belajar dalam membekali diri dan menyesuaikan diri. Sarannya apa? Oke, saya untuk adik-adik mahasiswa yang berbahagia, saya mengibaratkan dunia kerja, jadi transisi teman-teman dari kampus ke dunia kerja itu seperti proses berlari. Saya nggak pinter nyingkat-nyingkat ya Mas ya, ada 3S atau apa, tapi saya ingin menyampaikan yang pertama, hurufnya K, kompetensi. Terus tingkatkan kompetensi, karena kompetensi berguna sekali untuk lari cepat. Jadi dengan kompetensi teman-teman makin kaya, itu kalau ngerjain sesuatu tuh pasti makin cepat, makin hafal gitu. Pertama. Yang kedua, emosi. Jaga kestabilan emosi karena berguna sekali untuk lari jauh. Berbicara ini bekerja sama dengan tim ya. Karena kalau emosi nggak stabil, kita pasti akan susah bekerja dalam tim gitu ya. Dan ini tim ini sangat berguna untuk lari jauh. Jadi nggak individual lagi gitu. Ini larinya jauh nih. Kita goals-goalsnya tuh makin gede gitu. Huruf yang ketiga S, tidak melupakan spiritualitas. Apapun background teman-teman gitu ya. Karena ini berguna untuk mengisi energi ketika berlari. Kita kadang capek kerja. Nah, dengan adanya aktivitas spiritual itu bisa ngecas gitu ya. Entah itu dengan mungkin ikut semacam healing keagamaan atau apapun, atau bahkan sekedar tetap naik gunung gitu atau apa, refresh aja, ambil cuti. Itu berguna sekali untuk isi energi. Dan yang terakhir hurufnya J, memperluas jaringan pertemanan yang sehat gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman MIPA bisa join ke kami Pagama. Di sini juga ada banyak sekali teman-teman alumni yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dan kita sering ada event juga. Kalau kebetulan saya juga di Kagama DKI ya. Bentar lagi mungkin udah bukan DKI ya. Kagama DKJ. Itu kita ada acara-acara temu kangen gitu. Itu bisa ikutan seru-seruan gitu ya. Dan bisa sambil di luar kesempatan seru-seruan bisa ngobrol. Jadi jaringan pertemanan sehat karena berguna sekali untuk mendukung teman-teman untuk berlari. Dengar aspirasi dari teman, semangat lari lagi seperti itu. Jadi tadi ya, kompetensi, emosi, spiritualitas dan jaringan itu sangat penting sekali. Tambahan asah logika berpikir terus, jangan terjebak dengan hal-hal yang instan. Terus komunikasi ya. Jadi karena bahasa-bahasa sains kadang tidak dimengerti khalayak umum, jadi silahkan belajar berkomunikasi dengan lebih baik seperti itu Mas. Baik, sangat luar biasa sekali memang ini Mas ya. Tadi banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dan mungkin itu ya bukan hanya ilmu secara IT tapi juga ilmu untuk mahasiswa nih atau mungkin secara general buat yang mau masuk industri sekarang mungkin bisa diaplikasikan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yakob sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Wah, terima kasih banyak.
Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin yang salah atau mungkin kurang mengenakan seperti itu ya Mas Yoko. Ya, saya juga mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat Iya, atau malah bikin sakit hati. Mohon maaf. iya Mas Yakob. Ya, Sebelum saya tutup nih tapi Mas, mungkin ada kata-kata penutup atau kata-kata yang ingin ditambahkan mungkin. apa ya? Dari saya sih mengutip kalimatnya Newton. Alam dan hukum alam ditemukan di balik kelamnya malam. Jadi kita akan banyak berjumpa dengan hal-hal yang belum terprediksi karena semuanya tersembunyi. Jadi tetaplah semangat, tetaplah belajar, tetaplah tingkatkan kompetensi teman-teman gitu karena semuanya akan bermanfaat buat masing-masing. Dan kami benar-benar menunggu terobosan-terobosan dari teman-teman semua. Apa yang bisa kita terapkan buat industri di Indonesia ini, apa yang bisa kita kembangkan untuk negara kita ini. Seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali Mas Yakob ini. Semoga kita nanti bisa sharing-sharing lagi mungkin Mas di lain waktu. Ya, Sekali lagi terima kasih, saya sudah mendapatkan banyak ilmu. Semoga para penonton yang di rumah atau dimanapun mendapatkan ilmu yang berkah juga seperti itu Mas Yakob. amin. Terima kasih Baik. banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di Inspirasi Untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat